Pak, ya. Oke, tadi saya ulangi. Jadi gini, kalau kondisinya udah dibayar, ini at side, dibayar pihak bank, cair negosiasi. Nanti kan ada masa grace period dan ada masa reimburse ke bank openers, bank opening. Tapi melalui Bank New York dulu, biasa ada bank sirkulasi bank sentralnya ya, ke bank untuk mengkonfirmasi itu biasanya kalau bank asing ke New York, ke bank di New York, baru ke bank opening. Jika bank opening sudah bayar, itu udah nggak ada masalah. Setelah reimburse nanti kan ada bukti pembayaran dari sana udah dibayar dari opening LC gitu. Udah nggak ada masalah. Dibayar mau teriak apa juga udah clear. Nah masa reimburse itu biasa seminggu Pak. Negosiasi kapal tanggal 1, masuk bank tanggal 4, tanggal 5 cair dokumen ekspor. Tanggal 6 dikirim. Ada biaya bank itu, biaya kiriman, provisi bank. Nah, kita mintakan grace period untuk bebas bunga ya. Tetap ada bunga bank juga di situ. Nah, sampai di reimburse bank opening melalui bank sentral dulu di New York baru kirim ke bank pembuka bayar udah clear. Itu satu transaksi selesai. Misalkan kapal bisa saja belum nyampe ke Eropa, tapi itu tidak dilakukan. Udah tidak ada masalah Pak. Mereka juga mau reject mau apa nggak mungkin. Yang penting clean di bank negosiasi ini dokumen clean. Makanya saya sarankan cari bank devisa yang cukup pengalaman. Ya maaf Bu, tidak mengesampingkan bank-bank lain. Cari bank-bank besar yang bank devisa yang memang punya pengalaman untuk pemeriksaan dokumen, untuk hal-hal yang terkait dengan ekspor impor gitu. Dan kalau bisa si bank devisa juga merupakan korespondensi dari bank opening LC. Wajib ya itu ya Pak. Wajib ya Pak Morgan. Iya. Kalau udah dibayar sama pihak opening bank, clear, aman. Gak mungkin mereka mau ribut, mau teriak apa juga, aman. Provisi bank nggak terlalu besar ya, biaya bunga bank juga. Kita minta aja grace period pada saat setelah nego, minta grace period supaya bunganya tidak terus nambah gitu. Yang penting, jadi finalnya itu pada saat reimburse, sudah di reimburse dari pihak opening LC, udah aman Pak. Jangan dari aja. banknya ya Pak Morgan. Iya, issuing bank. Ya, opening LC atau issuing bank ya. Oke, baik. Itu proses itu ya pokoknya pihak bank negotiating itu harus benar-benar profesional, harus bagus banknya, pilih bank yang baik. Pilih bank-bank yang bagus, yang besar, bank devisa yang udah pengalaman. Maaf nih kalau ada orang banker di sini, ya saya sih ngambil amannya ya bank-bank pengalaman model BCA, BNI, Mandiri, atau bank-bank asing yang memang udah strong di bank devisa sebagai bank negotiating LC gitu ya. Banyak kok bank di Jakarta, di setiap kota juga. Jadi yang penting pada saat dokumen udah sesuai, barang udah sesuai, cepat di reimburse dari pihak negotiating bank sampai betul-betul dibayar dari pihak sana. Ada periode, ada waktu itu yang semua LC dari Indonesia dikolek awal-awal tahun 2000 ya, karena kondisi krisis secara keseluruhan. Tapi sekarang udah normal. Kenapa tuh Pak Morgan? Dikorek kenapa Pak Morgan? Dulu apa ya, ada kondisi-kondisi ini ya, war risk gitu. Kondisi perang waktu itu, zaman Timur Tengah lah ya, kalau nggak salah. Tapi sekarang udah normal kok. Ya. Jadi saya sarankan cari bank yang bagus, yang dia punya korespondensi yang, kalau bank-bank yang udah pengalaman mereka udah TikTok ya udah biasa gitu, korespondensinya udah bagus juga gitu. Bank-bank besar biasanya ya Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri, bank yang reputasinya udah lama lah ya gitu. Betul. Pak Morgan boleh tanya Pak? Dari bank lain. Iya Pak. Halo Pak. Iya, Iwan Pak. Wah iya Pak Iwan. Suaranya Pak Iwan sudah dikenal. Silakan selamat malam Pak Iwan. Malam Pak, saya Iwan ya Pak. Pak Morgan mau menanyakan Pak. Kemarin kan account bank company yang kita bikin, nah itu ada salah satu bank gitu kan, saya ada dua itu. Mereka bilang sudah PDA belum, berarti kalau sudah penerima devisa ekspor itu no problem ya Pak Morgan ya? Itu kan lokal regulasi ya Pak, PDI itu ya. Iya Pak. Kalau patokan saya sih kalau sebagai eksportir
sampai ke reimbursement bank atau issuing bank tadi atau openers bayar. Kalau PDE kan itu laporan ke BI, transaksi buat statistik BI sama statistik bank tersebut gitu, sama terkait institusi yang lain yang memang membutuhkan realisasi ekspor. Tapi kalau secara eksportir dan perbankan, yang aman itu yang udah direimburse dan dibayar oleh pihak bank opening, issuing bank. Itu kita harus rajin tanya. Checkingnya ya, ya. Ini cari yang teraman sampai pihak bank opening LC atau openers atau issuing bank dia bayar, itu yang paling aman. Ya secara uang memang udah masuk, tapi secara resiko itu masih ada, belum final. Kalau udah issuing bank bayar udah aman. Sudah dapat klarifikasi apa nominalnya sudah di-approval dari bank pengirim ke penerima, itu aman sudah ya Pak? Nah, betul Pak. Udah ada posting. Ya. Kan barang belum, bisa saja barang belum nyampe ya Pak. Iya bisa Pak. saja barang belum dibayar udah clear. Jadi pilih bank yang bagus, cepat periksa, profesional, dan mati jangan sampai ada diskrepansi ketikan, apalagi klausul ya Pak. Semua clear, itu bank bagus. Mahal sedikit gak masalah, kita yang aman kan payment. Biaya bank gak mahal. Yang penting cari bank yang bagus lah, bank devisa yang baik. Karena kalau dengan kondisi itu kan juga kita aman. Barang itu biasanya dengan payment lebih cepat payment. Jadi kita pihak bank juga memang harus agak dipus ya. Kita bikin semacam rekod, masuk bank tanggal berapa, LH expire, statement, negosiasi, kiriman bank, resi banknya tuh minta. Bank itu kan kalau kirim pakai kurir. Nah, itu bisa dilihat dari biaya-biaya bank, komisi bank, biaya biasa komisi bank, itu ada slip-slip bank. Kalau bank pasti lapor biaya-biaya bank untuk negosiasi, di situ biasa ada resi, cek itu resinya. Terus tanya juga ke banknya, udah dirembus belum? Itu bank, kalau bank profesional pasti report hasil rebusan pasti selalu report. Dan itu apa namanya hak nasabah untuk tahu itu. Finalnya di payment. Jelas kalau quantity saya tidak tahu lah, nanti quality kan bapak-bapak yang lebih tahu lah. Quality soal quality. Muaranya itu yang harus paling aman Pak. Mohon maaf ya, ini saya sharing dari pengalaman ya Pak. Siap Pak Morgan. Boleh lanjut lagi Pak terkait dengan ini, maaf Pak, melanjutkan itu kan ada korelasinya Pak. CAD Pak, case against dokumen Pak. Kira-kira di antara dua itu mana yang memungkinkan lebih safety? Itu case against document ya Pak ya, CAD. Memang ada kondisi yang non LC biasanya ya, non LC. Jadi itu memang biasanya barang sudah tiba. Gitu. Mereka akan persyaratkan untuk kondisi case against document. Biasanya pihak bayar akan menunggu barang tiba dulu. Dan dalam persyaratan pun biasanya pihak bayar akan meminta itu, akan merilis itu CAD ke pihak bank setelah barang tiba gitu. Ada sedikit resiko memang. Nah, mereka memang kuat di posisi kata bayar dulu, baru dokumen diserahkan, baru mereka rilis ke custom, ke DO, ke pelayanan dan lain-lain gitu. Itu untuk kondisi non LC memang amannya CAD, tapi tetap CAD yang di-cover oleh pihak bank yang profesional. Jadi CAD kita tolong bank, biaya bank tidak masalah sebetulnya, selama memang payment gitu ya, bayar lebih aman. CAD memang untuk non LC saya sarankan seperti itu. Untuk non LC, untuk teman-teman perjanjian dagangan yang non LC, kondisikan CAD, case against document. Jadi jangan sampai ada beberapa bayar kadang menjebak, kirim dulu dokumen baru kita bayar, atau kirim atau di dokumen bill of lading, direct release, atau release without original presentation. Itu hanya jangan, kalau bayar yang belum, kalau bayar baru ekspor dari pemula, kita koordinasi dengan pihak forwarding atau shipping line, kondisikan jangan, tetap kondisikan original bank, original document atau bill of lading yang dikirim, kondisikan CAD. Kadang-kadang tanpa sadar kita minta ke forwarding release without original, itu namanya direct release atau express release atau surrender BL. Kondisi itu juga kadang-kadang jadi jebakan. Barang dikirim, payment belum, itu bisa aja terjadi. Jadi kadang-kadang ya mohon maaf, eksportir juga harus cukup memahami masalah shipping. Kalau misalkan memang
bayarnya udah reguler, kita juga udah percaya, mereka udah yakin bayar, oke, di pakai direct release ataupun pakai surrender BL, karena dengan fotokopi saja barang udah bisa diambil. Kalau surrender ya Pak? Konfirmasi dari agent forwarding ke forwarding atau dari shipping ke shipping lain. Itu hati-hati untuk kondisi pemula ya, kita juga lihat bayar, kalau bayar memang aman, kenapa itu mempercepat sebetulnya. Tapi kan kalau saya intinya tetap hati-hati payment, Kalau quality bapak-bapak yang tahu tentang quality dari masing-masing produk. Ya saya di pihak yang mungkin berbagi ya, dari shipping, dari payment, hati-hati. Ada kondisi jebakan yang pakai surrender BK, pakai direct release, kita scan PDF, kita bisa rilis, barang udah dirilis dibilang jelek, bisa saja gitu. Iya, baik Pak Morgan, makasih banyak, sangat clear Pak. Ada pembedaan di antara dua itu saya nangkap. Makasih Pak. Ya, CAD memang bagus ya Pak untuk menganalisis. Siap Pak. Kalau buat kami pihak forwarding minta direct release, minta surrender biaya, ya enak, kerja kita lebih simpel. Tapi ada resiko dari pihak eksportir, barang bisa dirilis. Gitu. Kalau CAD dia bayar dulu baru rilis, gitu. Lebih aman sebetulnya. Kondisi kan non LC CAD, betul. Ya, terima kasih Pak. Pak, ya Pak. Baik, ya. Baik Pak Iwan, Pak Imam, Pak Iwan. Pak Iwan sudah jelas ya Pak Iwan? Aman Pak, di antara iya, duanya. aman Pak Iwan. Pak Iwan ini di Kalimantan Pak Morgan. Iya. Itu Pak, saya sarankan CAD bagus, itu saran yang bagus ya Pak. Yang tidak aman itu justru, atau mungkin yang sudah tidak berlakukan ya Pak Morgan, untuk cash again acceptance itu yang mungkin yang beresiko ya. Cash again acceptance ya. Itu yang beresiko yang untuk kita sebagai sisi seller. Jadi dokumen terima dulu baru bayar. Dokumen terima mana tahu dia rilis cek barang atau dia bikin alasan. Ya ini kita ngomong pahit ya Pak ya, mungkin saya terlalu jauh, tapi saya cari supaya aman, supaya lebih hati-hati. Kalau hal-hal yang biasa yang aman sih, mungkin Bapak juga nanti akan alamin gitu. Ini kita ngomong yang beresikonya lah gitu ya Pak. Terkait dengan shipping, terkait dengan payment gitu. Ini di dokumen bill of lading, hati-hati. Untuk saat ini saya sarankan CAD, jangan direct release. Kirim original dokumen melalui bank CAD. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang forwarding juga lupa. Bikin aja karena kebiasaan direct release bayar. Karena yang ke forwarding biasanya bayar yang udah reguler, customer yang udah biasa gitu. Kalau customer yang baru kadang-kadang kita kebiasaan bikin direct release. Nah si shipper nggak ngerti. Sama shipper dikirim ke sana ke buyer. Buyer mah enak banget, wah direct release, ambil dulu barang. Ini kondisi-kondisi yang memang silakan komunikasi dengan forwarding juga yang paham ya Pak, yang paham dokumentasi. Banyak forwarding yang hanya menjual atau menerima barang, tapi secara rule dokumentasi, rule perbankan, rule shipping dia nggak tahu gitu. Jadi carilah forwarding yang cukup pengalaman gitu, atau shipping lain yang paham tentang itu. Baik Pak Morgan, Pak Iwan, Om Yudi. Iya, Om Yudi sepertinya Pak Morgan ini agak melebar, pertanyaannya agak melebar gitu, tapi ya ini bagus juga sih. Iya, terima kasih Pak Iwan tadi yang sudah bantu untuk menanyakan. Ini ada yang raise hand ini kayaknya Pak. Iya, Om Yudi, bagaimana nih? Kita selesaikan sedikit lagi sesuai materi kita untuk yang dokumen, lalu kita segera buka untuk sesi pertanyaan. Begini, Om Yudi, dari Pak Morgan ini kan sebenarnya adalah praktisi. Jadi memang beliau menyampaikan ke kita pada prakteknya nanti seperti ini nih. Nah, tapi kita coba sandingkan dua hal, bahwa dari sisi teori seperti ini dan nanti dari sisi praktek yang akan disampaikan Pak Morgan seperti ini. Jadi nanti kita sandingkan dua hal itu supaya nanti teman-teman, khususnya adalah kita sebagai eksportir pemula, kita belajar dari dua sisi nih. Oh, teorinya seperti ini dan prakteknya nanti seperti ini, gitu.
Om Yudi, Betul. Ya. tadi sudah sampai dari letter of intent, lalu kemudian adalah dilanjutkan dengan FCO. Ya. Kemudian kalau berjalan lancar, kesepakatan di antara kedua belah pihak, akhirnya sepakat. Iya, oke. Mungkin atau PO dulu. PO, iya baik. Ya, PO, boleh Pak Morgan dibantu penjelasannya untuk PO Pak Morgan. Silahkan Pak Morgan. Ya, itu kan PO itu semacam kesepakatan dari pihak pembeli untuk mengeluarkan request order gitu ya Pak ya. Nah, dalam PO kan ada dijelaskan tentang quantity, tentang quality, tentang apa desain ataupun type, semua yang diminta dalam kontrak tersebut termasuk pengiriman dan harga biasanya. Harga yang akan ditagihkan untuk per shipment tersebut gitu. Itu tercantum dalam PO gitu ya. Dan kondisi PO juga lebih detail. Kalau LC kan gabungan dari semua, kalau PO lebih banyak ke request-nya, lebih detail. Nah, sebaiknya juga PO itu dikonfirmasi dari kondisi-kondisi yang ada. Itu kan sebetulnya formalitas dari transaksi ya Pak ya. Dan itu memang perlu gitu, karena guidance awal untuk produksi adalah PO. Untuk produksi dan pengiriman adalah PO. Jadi usahakan setiap transaksi ada PO. Dan dari PO nanti kan ngacu ke performa invoice. Sales kontrak, PO, performa invoice itu udah 3 hal yang terkait gitu ya Pak ya. Ya betul. Jadi dalam PO itu biasanya ada details gitu. Dari hampir sama dengan request LC. PO itu lebih ke quantity, quality, item ataupun latest shipment dan payment gitu ya. Nah, berarti ke harga. Nanti dari PO nanti kan dijabarkan lagi dalam bentuk performa invoice oleh pihak suppliernya. Performa invoice itu untuk mengestimasi berapa yang akan dibayar, berapa yang akan dikirim. Belum terjadi pengiriman atau produksi gitu. Itu fungsi daripada PO dan performa invoice gitu. Performa invoice pada perjalanannya memang akhirnya kalau udah jalan itu jarang dipakai. Tapi kalau PO memang dari awal perlu. PO itu perlu. Nah ini kondisi PO juga ada beberapa PO yang diterbitkan oleh buying agent ataupun trading. Misalkan trading menerbitkan PO, nanti penerimanya si penerima penerbit PO itu ada juga PO semacam itu gitu ya. Itu untuk kondisi yang pakai buying agent ataupun pakai broker gitu. Tapi PO ini penting karena di PO ini lebih detail ke masalah request dan kesepakatan untuk pengiriman. Nah, sorry Pak Morgan saya potong. Kalau case-nya itu memakai buying agent, jadi yang menerbitkan PO itu adalah buying agent-nya atau end buyer-nya, Pak Morgan? Buying agent. Buying agent, oke. Berarti buying agent menyampaikan PO-nya kepada pihak seller ya. Padahal nanti tujuan transaksinya adalah diserahkan kepada end buyer, ke buyer. Iya, Pak Jadi kan Morgan. mereka udah request dari buyer. Mungkin bisa LOI ataupun PO juga dari buyer. Mereka si pihak buying agent mengeluarkan PO. Biasanya kalau untuk dari buying agent ada commission fee biasanya. Ada commission fee mungkin tidak dicantumkan dalam PO atau misalkan dia dicantumkan dalam LC gitu. Dan biasanya pihak buying agent yang di sini. Nah, biasa kalau buying agent yang bagus, mereka justru yang mengeluarkan IC, inspeksi sertifikat. Buying agent akan lebih teliti untuk PO ini. Karena jaminannya kalau di reject mereka yang menanggung. Oke. Baik. Ada kondisi beberapa yang dikeluarkan oleh pihak buying agent. Yang tadi Pak Morgan maksudkan tentang back to back LC ini apakah melibatkan buying agent ini, Pak? Pak Morgan. Ya Pak, maaf Pak. Ya, perihal apa tadi Pak Morgan sempat sampaikan bahwa sering terjadi back to back LC ini, apakah ada kaitannya dengan buying agent ini, Pak?
Iya, kalau back to back LC rata-rata buying agent kondisinya back to back LC kalau nggak transferable LC. Oke. Kan back to back LC itu yang dikeluarkan oleh pihak buying agent. Nanti dokumen masuk ke buying agent bukan ke notify ataupun penerima barang. Oh, bukan ke beneficiary-nya atau itunya ya. Oke. Berarti kalau back to back LC atau transferable LC ini yang beresiko dirugikan itu adalah pihak bayarnya ya, Pak Morgan. Ya, pihak buyer. Kalau ya pihak buyer, kebanyakan pihak buyer. Kalau misalkan si pihak buying agent memang tidak teliti ataupun dia kurang bisa mengecek kepastian atau quality daripada si Oke. Cuma Baik. biasanya harga lebih murah, Pak. Baik, baik Pak Morgan. Om Yudi. Iya, silakan Om Daniel. Ini kan sekarang kita sudah bahas sampai ke tadi PO sudah, lalu sudah mulai melangkah masuk ke proforma invoice. Kayaknya tinggal sedikit lagi nih dari proforma invoice lalu commercial invoice. Nah, jadi kita selesaikan sedikit lagi, kemudian baru buka sesi tanya jawab ya, Om Yudi ya. Baik, betul sekali. Oke. Baik. Pak Morgan, mungkin boleh disampaikan secara singkat mengenai proforma invoice dan commercial invoice, Pak Morgan. Apa bedanya gitu ya? Benar. Dan kalau proforma invoice adalah dokumentasi yang dibuat sebelum produksi, mengacu ke purchase order. Jadi estimasi sebelum produksi, sebelum pengiriman, udah ada angka-angka untuk unit price, terus quantity. Tapi itu tidak bernilai secara payment ya, lebih ke estimasi. Jadi perwujudan dari PO adalah penerbitan performa invoice dari pihak supplier. Nanti fixnya kan di commercial invoice. Permintaan yang fix dan jaminan untuk pembayaran ataupun tagihan yang fix itu adanya di commercial invoice. Baik, kan, baik. Udah pasti jaminan pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak buyer adalah dari invoice gitu. Sebenarnya kan itu namanya hanya teori gitu ya Pak ya. Kalau untuk pemahaman sendiri kita lihat commercial invoice juga udah pasti itu harus dibayar gitu. Jadi bukti pembayaran yang dituliskan kepada pihak importir, bukti penagihan ya Pak. Baik, siap. Berarti proforma invoice di sini bisa kita gunakan untuk menagih ya sebelum proses barang dipersiapkan ya, Pak Morgan. Bukan, proforma invoice tidak ada nilai tagihannya, hanya nilai sebagai acuan gambaran untuk proforma untuk perkiraan ya Pak. Karena nanti yang bernilai itu commercial invoice. Invoice yang menjadi fix sesuai dengan barang yang dikirim. Kalau proforma invoice biasanya sebelum produksi atau pada saat produksi. Tapi kalau komersial invoice itu setelah shipment. Pak, datanya Pak terkait dengan Pak Morgan sampaikan tadi. Jadi sebenarnya kan nilai acuan saja dari sales order ke performance invoice. Tapi jika ada perubahan kuantiti atau jumlah aktual yang terkirim itu, berarti di CI-nya yang mengaktualkan untuk invoice ya Pak? Iya. Tidak perlu revisi, berarti CI yang final ya Pak? Iya, CI-nya. Sesuai dengan packing list berarti CI acuannya ya Pak Morgan? Iya, betul. Ya, oke Pak. Lanjut Pak. Jadi performa itu penawaran dari eksportir pada importir untuk perkiraan pembayaran gitu ya, perkiraan produksi. Pada hasilnya kan nanti di CI, di commercial invoice. Nah ini mungkin ada tambahan ya Pak. Ada jenis-jenis invoice tertentu gitu ya, yang untuk negara tertentu yang harus dia legalitas. Ada ke Timur Tengah, Bapak kalau ekspor ke Dubai atau ke UAE ya, ini Emirat Arab, ada beberapa invoice atau negara-negara tertentu, ada beberapa invoice yang harus dilegalisasi, diketahui oleh kedutaannya. Kalau ke Timur Tengah itu harus dilegalisir, dan ada nilai tertentu yang jadi biaya. Jadi mereka ngecas pajaknya dari komersial invoice. Sebelum dikirim itu permintaan dari pihak buyer ataupun dari pihak bank atau dari LC juga diminta untuk ditolong dilegalisir dari pihak kedutaan.
Atau misalkan seperti barang pindahan. Ada juga konsular invoice. Invoice yang diverifikasi oleh pihak konsulat untuk memastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan harga patokan dunia gitu. Ada standar rate untuk barang-barang tertentu sehingga tidak terjadi praktek dumping atau banting harga atau harga yang rendah dari nilai kesepakatan harga dunia gitu kan. Gunanya HS code ya. HS code itu untuk pengecekan pajak, untuk penyamaan dari nilai pajak terhadap suatu barang impor yang masuk gitu ya. Nah, kalau konsular invoice itu invoice-nya harus di-confirm dari konsulat untuk pengecekan dari harga barang tersebut. Katakanlah nilai harga sepatu itu pasaran di dunia 200.000 untuk sepatu tertentu misalkan. Nanti negara tertentu dia menjual misalkan hanya 25.000 atau 50.000. Nah itu ada beberapa pihak buyer ataupun negara tertentu meminta untuk diterbitkan konsular invoice. Jadi invoice-nya diterbitkan dari konsulat, dari atas perdagangan ataupun perwakilan negara yang melakukan impor. Halo? Iya, iya baik Pak Morgan. Kalau invoice yang sudah melakukan pembayaran bayar. Ya, kondisi-kondisi itu harus dilegalisir oleh kedutaan. Seperti konsular invoice atau invoice legalisasi yang untuk ke Timur Tengah khususnya negara-negara Timur Tengah itu meminta persyaratan invoice yang harus dilegalisir ke kedutaan. Misalkan ekspor ke UAE harus dilegalisir sama kedutaan UAE yang ada di Jakarta. Oke. Itu atas beban siapa Pak biasanya? atas beban eksportir. Oke, eksportir ya. Biasanya dipersyaratkan dalam LC atau dalam kontrak atau dalam PO gitu ya. Atau konsular invoice. Konsular invoice itu untuk mengecek kepastian harga supaya tidak ada terjadi dumping ya. Dumping, praktek dumping ya. Betul sekali. Karena kan batasan negara-negara di dunia ada kesepakatan di ICC, ada kesepakatan di HS Code, itu kan ICC yang menerbitkan, ada patokan-patokan harga untuk impor. Nah, kalau tidak yakin dengan harga tersebut, kita bisa meminta untuk diterbitkan konsular invoice. Nah, importir biasa yang minta. Ya, ya. Sejauh ini negara mana aja Pak yang menerapkan itu Pak, selain UEA? Kebutuhan Pak, tergantung kebutuhan. Misalkan Amerika ada impor dari China katakanlah. Ya, kemarin lagi ada perang dagang ya. Iya. Baik, Itu Pak. tidak terbatas negara tertentu untuk konsular ya. Ya. Tergantung dari permintaan biasanya dari pihak bea cukai ya sarannya gitu ya. Karena yang berkepentingan kan untuk menjaga kestabilan harga adalah pihak bea cukai. Pak Morgan, sejauh ini Pak Morgan pernah terjadi itu di Pak Morgan untuk legalisasi kedutaan Timur Tengah sering saya lakukan. Untuk konsumen jarang karena di Indonesia import yang masuk ke Indonesia harganya relatif cukup normal gitu ya. Biasa aja pihak supplier meskipun dari negara-negara tertentu dia kalaupun ada value dia akan ikutin harga patokan dunia. Jarang sekali nih konsumen invoice. Mereka juga nggak mau ada kena dumping. Misalkan meskipun harga sepatu 50.000 dia nggak akan tulis 50.000. Dia akan patokan biasa. Sebenarnya kan masalah dagang masalah antara buyer dan supplier gitu. Kalau udah terjalin kondisi yang aman sih mereka bisa aja sisanya ditransfer atau bagaimana gitu ya. Jarang sekali jujur saya belum pernah. Tapi ada beberapa yang minta persyaratan konsular invoice. Biasanya itu permintaan dari pihak bea cukai. Iya, iya, baik. Importir yang diprediksi dumping gitu ya. Itu negara biasanya yang meminta persyaratan konsular invoice untuk produk-produk tertentu, untuk bayar-bayar tertentu. Dan itu dilakukan akhirnya oleh pihak buyer, pihak supplier. Supplier atau eksportir ya. Ya, tapi ditandatangani dari pihak
kedutaan dari negara importir di negara buyer tersebut. Iya, lewat Sama kedutaan seperti yang ada di tempat kita. legalisasi yang dilakukan untuk dokumen invoice BL dan CO negara-negara Timur Tengah, seperti itu kurang lebih ya. Cuma kalau itu kan hanya melegalisasi di endorse. Oh, di Jadi pakai endorse. terus di belakang invoice, di belakang BL, di belakang CO. Itu BL invoice biasanya. Kalau LC itu yang ngurus bank semua kan Pak ya? Kalau apa Pak? Kalau LC? Kalau LC kan antar bank atas request Antar bank ya? importir. Antar Ya. bank atas permintaan si importir. Atas Ya. kesepakatan yang didapat dari PO dan sales contract dan LOI tadi. Suaranya kalau dengan LC ke bank, itu Ya. kan acuannya dari sales contract, dari purchase order, akhirnya terbentuk LC. Itu yang lebih menjamin secara internasional dan hukumnya kuat gitu kalau letter of credit. Kalau PO, sales contract itu hukumnya tergantung negara masing-masing. Tapi kalau LC tidak terbantahkan, hukumnya hukum internasional.